Kalau bicara substansinya spesifik soal tadi yang Mbak Bibit sampaikan, eee, bagaimana kita bisa menjaga aparat penegak hukum itu bisa melaksanakan begitu ya, apa aturan-aturan ataupun tertib lah pada aturannya yang sebenarnya mungkin kalau kita sampaikan juga ya aturannya sebenarnya sudah ada, tapi kan pengawasannya, pelaksanaan dan lain sebagainya. Tadi tuh Prof. Edi sempat menyampaikan Mbak Bibit soal bahwa kalau mau memeriksa itu harus ada kamera pengawas dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda sudah cukup progresif belum sih untuk bisa memaksimalkan yang namanya pengawasan itu begitu? Karena kalau Mbak Bibit sampaikan ini polisinya aja masih mau direformasi, tapi di sisi lain kita tahu bahwa KUHP ini juga sudah berlaku di 2 Januari, makanya pemerintah mengklaimnya supaya tidak ada komplikasi hukum, KUHP juga harus segera didorong begitu supaya bisa mendampingi KUHP. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Bibit, soal hal itu? Ya, pertama kalau masalah 2 Januari itu saya setuju idealnya memang KUHP diikuti dengan KUHP yang baru ya. Mhm. Nah, tapi sebenarnya kalau memang masih ada perbaikan, masih butuh waktu untuk menyempurnakan, tidak ada masalah kalau misalnya dibuat semacam ketentuan-ketentuan yang bisa duluan supaya KUHP bisa diimplementasikan secara maksimal. Jadi tidak usah seburu-buru itu sampai mengejar 2 Januari, dan toh 2 Januari juga masih ada waktu lah kira-kira 1 bulan lagi misalnya begitu. Tapi kok seburu-buru ini? Nah, kemudian yang kedua kalau soal pengawasan tadi ya, adanya CCTV dan lain sebagainya. Pertanyaannya balik lagi, mungkin kita agak trauma kali ya Mbak, tapi kan itulah soalnya dengan reformasi kepolisian. Traumanya maksud saya gini, ingat nggak sih berapa kali bahkan dalam kasus Verdi Sambo Ya. itu CCTV-nya dirusak. Pengerusakan Agustus 2025 kemarin saja sebelum halte-halte dibakar, CCTV-nya dihancurkan dulu. Jadi siapa yang bisa menjamin pengawasan meskipun barang-barangnya fasilitas seperti CCTV ada, kalau sistemnya, sistem pengawasannya tidak dibenahi. Nah, saya kasih contoh misalnya ada pasal-pasal di sini yang membutuhkan persetujuan hakim, penggeledahan, pemblokiran internet dan juga penyitaan. Itu kan memang betul bagus sekarang membutuhkan persetujuan hakim, itu bagus sekali, progres memang. Tapi di setiap pasal itu penggeledahan, pemblokiran dan penyitaan selalu ada bagian huruf D atau E ya, D kalau nggak salah. Ada pengecualian, yaitu situasi berdasarkan penilaian penyidik. Jadi keputusan atau penetapan hakim itu tidak diperlukan kalau ada situasi yang urgent berdasarkan penilaian penyidik. Nah, itu kan misalnya satu hal yang ngeri loh, penyitaan, pemblokiran, penggeledahan. Tiga-tiganya itu hal yang sebenarnya melanggar HAM, makanya butuh penetapan hakim. Tapi ternyata bisa dikecualikan. Nah, kalau kemudian pasti para penyusun RUU akan bilang, oh jangan khawatir, ada pra-peradilan. Tadi juga kan Prof. Edi berkali-kali menyebut itu. Tapi mari kita ingat juga, pra-peradilan itu seringkali juga tak terlalu bermakna. Contoh kemarin waktu kasus Del Pedro, Muzaffar Salim dan kawan-kawan, pra-peradilannya itu menurut saya kasusnya kuat sekali karena ada yang dipiting waktu ditangkap dan seterusnya, yang sebenarnya melanggar KUHP. Tapi toh hakim menolak pra-peradilan itu. Jadi mekanismenya tersedia, tapi kalau ternyata tidak kuat dan rentan disalahgunakan karena pengawasannya secara sistem belum dibenahi, kita itu masih punya banyak kekhawatiran, dan wajar punya kekhawatiran ini karena ini adalah soal kewenangan yang memang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ini buat kami ini masalah besar yang harus diselesaikan terlebih dulu sebenarnya sebelum KUHP ditetapkan.